Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Keselamatan yang kita terima dari Allah bukan nanti, yaitu setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi sekarang ini, waktu ini, hari ini, yaitu ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, maka pada hari ini juga kita menerima keselamatan itu. Firman Tuhan berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, bukan menerima suatu agama, tetapi kita menerima seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan untuk selama-lamanya Yesus Kristus hidup dan berkuasa. Dia telah mati, tetapi lihatlah, Dia hidup dan berkuasa, dan kekuasaannya atas sorga dan bumi. Semua orang yang percaya kepadanya dan hidup dalam pertobatan setiap hari, maka ia akan tetap hidup walaupun ia telah mati. Dia akan dihidupkan kembali, sama seperti Kristus yang telah mati dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Karena Allah Bapa yang kita sembah, Dia bukanlah Allah orang mati, tetapi Dia adalah Allah orang yang hidup. Dan semua orang yang percaya dan yang diperkenannya beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat membawa kita kembali dalam persekutuan dengan Allah Bapa, sehingga Roh Allah memberikan kepada kita suatu keberanian untuk kita datang ke dalam hadirat Allah melalui doa dan puji-pujian kita kepadanya. Dan kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa dalam doa-doa dan penyembahan kita. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Apabila kita memilih untuk kita dapat bersekutu di dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus, maka kita akan menghasilkan kehidupan yang kekal. Tetapi apabila kita memilih iblis dan segala jalan-jalannya, maka kita akan menghasilkan kematian kekal bersama-sama dengan iblis dan antek-anteknya di dalam neraka. Karena iblis adalah pembunuh, pencuri, pembinasa manusia dari sejak semula. Sekalipun iblis bisa menawarkan harta kekayaan duniawi kepada manusia, tetapi ujung-ujungnya iblis akan meminta imbalan nyawa kita, sehingga kita akan binasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya adalah suatu kebodohan bagi orang-orang percaya apabila kita masih memilih iblis, apabila kita masih lemah dengan tawaran iblis dan segala jalan-jalannya, karena secara otomatis kita akan ditolak oleh Allah. Sebab Allah tidak mau dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Untuk itu kita harus menolak iblis dan segala jalan-jalannya. Kita harus memohon pengampunan yang daripada Allah, serta kita mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita harus menggunakan nama Yesus Kristus untuk kelepasan kita dari kuasa iblis. Sebab Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Artinya keselamatan kita dari dosa, iblis, dan maut itu sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan, sudah dilucuti, dan hanya Yesus Kristus saja yang dapat memimpin kita kepada keselamatan dan yang menyempurnakan iman kita
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika kita benar-benar mengerti bahwa kita telah mati bagi dosa bersama-sama dengan Kristus di bukit Golgota, sehingga dosa tidak dapat menguasai kita lagi, sehingga kita dapat bertindak untuk hidup bagi Allah. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan inilah kenyataan yang harus kita terima dan percayai sebagai orang-orang yang percaya bahwa Allah telah memilih kita sebagai umat tebusannya, supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, sehingga Allah melihat kita seperti melihat Kristus, bahwa kita ini adalah ciptaan yang sempurna, manusia ilahi, dan kita menjadi orang-orang kesukaannya Allah sendiri, karena Allah lebih mengetahui diri kita lebih daripada kita mengetahui diri kita sendiri, sehingga Allah berkenan untuk diam di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa keselamatan yang kita terima dari Allah itu bukan milik diri kita sendiri, tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang diamanat agungkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu untuk kita mengerjakan pemberitaan Injil, untuk kita mengusir setan-setan, untuk kita menumpangkan tangan kita ke atas orang-orang sakit, untuk kita mendapatkan orang-orang yang terhilang, mereka yang terbelenggu oleh dosa dan sakit penyakit. Dan ketahuilah bahwa Tuhan sudah memberikan kuat kuasa Roh Kudus-Nya untuk memberikan dan memperlengkapi pelayanan kita dengan kuasa ilahinya. Kuasa Roh Kudus ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi Allah mengaruniakan kuat kuasa Roh Kudus-Nya kepada semua orang yang percaya untuk menyertai kita dalam pelayanan, juga dalam kehidupan kita setiap hari. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya datang ke dalam dunia ini, yaitu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekalipun selama hidupnya di dalam dunia ini, Tuhan Yesus harus mengalami banyak kesengsaraan, harus ditelanjangi, diludahi, dipermalukan, tetapi Tuhan Yesus mengabaikan kesakitan yang harus dideritanya untuk mendapatkan kita manusia, yaitu melalui menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Tuhan Yesus menghancurkan pekerjaan iblis di dalam kehidupan kita, serta melepaskan kita dari kekuasaan dosa, iblis, dan maut. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya secara pribadi, maka hubungannya dengan Allah Bapa dipulihkan dan beroleh persekutuan kembali dengan Allah Bapa di sorga, sehingga dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah melalui doa, puji-pujian, dan penyembahan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari, setiap saat, kita harus ingat kepada Allah. Kita harus mengakui dan percaya di dalam hati kita bahwa oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita harus mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati adalah untuk kita yang percaya kepadanya, supaya kita sekalipun harus mengalami kematian secara badani, tetapi sama seperti Kristus yang tidak tinggal dalam kematian di dalam kuburan, maka demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, kita akan dibangkitkan pada hari Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Dan secara rohani, manusia lama kita yang penuh dengan noda dan dosa, tetapi di dalam Kristus, manusia lama kita telah diubahkan menjadi manusia baru, dan secara otomatis iblis telah kehilangan haknya, telah kehilangan otoritasnya atas kita. Iblis sudah tidak berani lagi menjamah orang-orang yang percaya di dalam Kristus, yang hidupnya di dalam pertobatan setiap hari. Karena ada perlindungan sepenuh dari Tuhan Allah kita. Siapapun yang berusaha untuk memusuhi kita, maka orang tersebut sesungguhnya berurusan secara langsung dengan Allah Bapa. Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Dia ada bersama kita. Tuhan Yesus ada untuk menolong kita, membela dalam setiap perkara kita di hadapan Allah. Sebagaimana Daniel yang berada di dalam gua singa, tetapi singa-singa itu mengatupkan mulutnya terhadap Daniel, karena Daniel adalah milik kepunyaan Allah sendiri, dan roh Allah berdiam di dalam diri Daniel, dan Tuhan Allah melihat Daniel tidak bersalah di hadapannya. Tetapi ketika orang-orang yang memfitnah Daniel itu dilemparkan ke dalam gua singa beserta anak-anak dan istri-istri mereka, belum lagi mereka sampai di dasar gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Sebab Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang sama yang kita sembah, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Allah itu baik, benar, dan setia dalam jalan-jalannya. Sekalipun manusia tidak baik, tetapi Allah tetap baik dan benar adanya. Sekalipun manusia tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Sekalipun Allah tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang baik, yang benar, yang setia, tetapi Allah mencari orang-orang yang baik, yang benar, yang setia, sama seperti dirinya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Allah, karena Allah sanggup mengubahkan manusia yang tidak baik menjadi baik dan benar dan setia melalui iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya jalan yang Allah sediakan bagi kita manusia untuk kita kembali ke jalan Allah. Inilah tujuan Allah memanggil kita, yaitu supaya kita diubahkan menjadi manusia yang baru, bukan karena perbuatan kita yang baik, tetapi karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang.
Allah telah membuat tubuh dosa kita mati kuasanya bersama Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita dapat meyakini dan memiliki iman yang sungguh kepada Allah yang telah melepaskan kita, membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Allah tidak akan pernah mengingat-ingat lagi dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Tanpa kita memiliki pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tetap terus-menerus merasa diri sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Allah. Inilah tipuan iblis yang mencoba menggagalkan kehidupan kita untuk kita masuk dalam rencana Allah yang indah, yang kekal dan mulia. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Oleh iman percaya kita kepada Allah bahwa Yesus Kristuslah keselamatan kita dan hanya kepadanya lah kita berharap. Kita tidak bisa berharap dengan kekuatan diri kita sendiri, kesucian diri kita sendiri, atau dengan perbuatan baik diri kita sendiri untuk menghadapi tipu muslihat iblis, karena pastinya iblis akan mudah untuk mengalahkan kita. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena tidak ada tameng perlindungan Allah yang dapat menaungi kehidupan kita. Tetapi di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Sebab Allah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih besar dari segala ketakutan atau kekhawatiran kita. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah di dalam doa, puji-pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah nyanyian kemenangan kita di dalam Kristus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan yang terpenting di dalam semuanya itu adalah kita harus mengingat akan perkataan dan nasihat Tuhan Yesus yang berkata, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sebagai orang-orang yang percaya, masa depan kita di dalam kekekalan nanti terjamin sepenuhnya di dalam Kristus, karena nama kita ada terdaftar di dalam kerajaan sorga. Inilah sukacita yang sudah Allah persiapkan bagi kita orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Adam telah diusir oleh Allah dari Taman Eden, tapi melalui Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya, kita akan dikembalikan untuk kita dapat bersekutu dengan Allah. Kita dapat diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Dan inilah berkat-berkat yang kita terima dari Allah Bapa melalui kemenangan Yesus Kristus di atas bukit Golgota, bahwa Allah Bapa mengaruniakan kepada kita pemberian-pemberian, mengenakan cincin pada jari kita, mengenakan jubah yang terbaik kepada kita, mengenakan sepatu kepada kita, dan membuat pesta yang meriah bagi kita, sehingga
Sorga bersorak bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini berarti bahwa Allah mengembalikan apa yang telah hilang, yang telah rusak akibat dari dosa. Termasuk diantaranya adalah dosa-dosa, penyakit kita, kesengsaraan, kejahatan kita. Sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari sakit, penyakit kita, kesengsaraan, kejahatan kita. Semuanya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah dibebaskan, kita sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Karena perbuatan baik kita di hadapan Allah itu sama seperti kain kotor. Tetapi kita dibenarkan, kita dibebaskan oleh Allah hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku yang kekasih, kamu berasal dari Allah dan kamu telah memenangkan dunia, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena setiap orang yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita.